Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Nabila Salma Karina Gunawan dari kelas PPI 5D yang akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dari pertanyaan pertama. Oke, jadi secara empiris, nilai-nilai moral yang diajarkan dalam Al-Quran dan Hadis telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam pembentukan peradaban Islam dan dalam pembentukan karakter individu. Jadi contoh-contoh nilai seperti kejujuran, integritas, kesederhanaan, kasih sayang, kemudian ada keadilan, itu tuh telah menjadi landasan moral bagi masyarakat muslim selama berabad-abad. Seorang individu yang mengamalkan ajaran Al-Quran dan Hadis dapat dilihat dalam kehidupan nyata. Akhlak baik yang lahir dari pengalaman ajaran ini dapat diukur secara sosial melalui studi sosiologis, psikologis, atau pendekatan lainnya. Baik, jadi dalam pembentukan akhlak ini ada beberapa aliran yang mempengaruhi faktor pembentukan akhlak. Kemudian dalam masing-masing aliran ini itu memberikan penjelasan berbeda tentang pandangan apakah akhlak itu dibentuk oleh faktor bawaan, lingkungan, atau bahkan kombinasi keduanya. Jadi masuk pada aliran yang pertama, yaitu aliran nativisme. Aliran nativisme ini meyakini bahwa pembentukan akhlak itu sepenuhnya ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir. Jadi akhlak itu dianggap sebagai sesuatu yang diturunkan secara genetis dan tidak banyak dipengaruhi oleh lingkungan atau pendidikan. Jadi dalam pandangan ini, manusia itu lahir dengan sifat-sifat moral tertentu, baik positif maupun negatif, dan akhlaknya sulit berubah seiring berjalannya waktu. Kemudian dalam pandangan Islam mengenai aliran ini, Islam itu tidak sepenuhnya sejalan dengan aliran nativisme, karena dalam Islam, manusia lahir dengan fitrah atau sifat alami yang cenderung pada kebaikan. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang berbunyi, setiap anak dilahirkan di atas fitrah, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Islam mengakui bahwa manusia itu memiliki potensi bawaan untuk berbuat baik, tetapi faktor lingkungan, pendidikan, dan kehendak bebas sangat berperan dalam membentuk akhlak seseorang. Jadi oleh karena itu, Islam menekankan betapa pentingnya pendidikan dan pembinaan moral agar seseorang dapat mengembangkan fitrah baiknya tersebut. Kemudian masuk ke aliran nomor 2, yaitu aliran empirisme. Aliran empirisme ini berpendapat bahwa akhlak seseorang itu terbentuk sepenuhnya oleh lingkungan dan pengalaman hidup. Jadi menurut aliran ini, manusia itu adalah kertas kosong ketika lahir, dan semua karakter moral serta perilakunya itu dibentuk oleh pengaruh luar seperti keluarga, ada teman, kemudian pendidikan, bahkan dipengaruhi juga oleh budaya. Jadi dengan kata lain, itu tidak ada yang bersifat bawaan dan akhlak bisa berubah sepenuhnya sesuai dengan apa yang dialami oleh individu tersebut. Kemudian dalam pandangan Islam, Islam ini mengakui bahwa lingkungan memiliki peran penting dalam pembentukan akhlak, tetapi tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangan bahwa manusia lahir sebagai kertas kosong. Karena Islam di sini itu mengakui keberadaan fitrah atau potensi dasar yang mengarah kepada kebaikan. Jadi dalam ajaran Islam, pendidikan, lingkungan, dan pergaulan sangat berpengaruh dalam membentuk karakter seseorang. Tetapi faktor-faktor ini bekerja sama dengan fitrah manusia. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya lingkungan yang baik. Lalu ada aliran yang ketiga, yaitu aliran konvergensi. Jadi aliran konvergensi ini berpendapat bahwa akhlak itu dibentuk oleh gabungan antara bawaan, yaitu nativisme tadi, dan faktor lingkungan, empirisme. Kemudian menurut aliran ini, manusia itu dilahirkan dengan potensi atau bakat tertentu, tetapi pengembangan akhlaknya sangat bergantung pada lingkungan dan pengalaman hidup. Jadi baik faktor genetis maupun lingkungan itu memainkan peran penting dalam membentuk karakter moral seseorang. Kemudian dalam pandangan Islam mengenai aliran ini, pandangan konvergensi ini paling dekat dengan perspektif Islam. Dalam Islam, manusia diakui memiliki potensi dasar untuk berbuat baik melalui fitrah, tetapi lingkungan,
pendidikan dan pengalaman hidup itu sangat penting dalam membentuk akhlak. Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki kehendak bebas untuk memilih dan membentuk akhlaknya berdasarkan pengaruh dari luar, tetapi tetap diarahkan oleh fitrah dan petunjuk dari Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, pembinaan moral melalui pendidikan agama dan keteladanan sangat ditekankan dalam Islam untuk membentuk akhlak yang baik. Kemudian untuk aliran yang terakhir yaitu ada aliran naturalisme. Jadi aliran ini itu dalam pembentukan akhlak berpendapat bahwa sifat moral seseorang itu berkembang secara alami. Artinya manusia itu secara alami memiliki kecenderungan untuk berperilaku baik atau buruk, dan moralitas adalah bagian dari insting alami kita. Namun dalam pandangan Islam, pembentukan akhlak itu tidak hanya bergantung pada faktor alamiah seperti yang diajarkan dalam naturalisme, melainkan juga dipengaruhi oleh fitrah, petunjuk wahyu, akal yang dibimbing, dan tanggung jawab spiritual manusia terhadap Allah. Jadi, naturalisme ini dianggap kurang memadai karena tidak memberikan ruang untuk dimensi spiritual dan wahyu dalam pembentukan moralitas. Jadi ada beberapa alasan mengapa kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk alasan yang pertama yaitu ada sebagai bentuk penghambaan dan ketaatan. Jadi karena manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Jadi berakhlak kepada Allah itu adalah bagian dari ibadah yang menunjukkan ketaatan dan pengakuan kita atas kebesaran dan kemuliaannya. Kemudian alasan yang kedua itu ada rasa syukur atas nikmat Allah. Jadi kan Allah itu telah memberikan nikmat yang tak terhitung kepada manusia, baik berupa kehidupan, kesehatan, rezeki, dan masih banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi berakhlak kepada Allah itu adalah cara untuk kita menunjukkan rasa syukur atas segala karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kemudian alasan yang ketiga yaitu mengakui kehendak dan takdirnya. Sebagai makhluk, manusia itu harus menerima bahwa segala sesuatu terjadi itu atas kehendak Allah. Berakhlak kepada Allah berarti kita menerima takdirnya dengan lapang dada dan tidak berkeluh kesah, sekaligus berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian alasan yang terakhir itu kedekatan dengan Allah. Maksudnya di sini itu adalah dengan berakhlak kepada Allah, manusia itu mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan ridho dan kasih sayangnya. Berakhlak yang baik kepada Allah itu membawa keberkahan dan pertolongannya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi di sini ada bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah, yaitu yang pertama ada beriman kepada Allah. Akhlak pertama dan utama terhadap Allah adalah beriman kepadanya dengan penuh keyakinan, yakni meyakini keesaan Allah. Ini mencakup keyakinan bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, pencipta dan pengatur alam semesta dan tidak ada sekutu baginya. Hal ini didasari oleh firman Allah pada surat At-Taghabun ayat 8 yang artinya, "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya serta kepada Al-Quran yang telah kami turunkan." Kemudian bentuk berakhlak yang kedua itu ada taat kepada perintah dan menjauhi larangannya. Berakhlak kepada Allah itu juga berarti menunaikan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ketaatan ini mencakup menjalankan ibadah wajib seperti sholat, zakat, puasa, serta haji, dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti riba, zina, dan maksiat lainnya. Dengan mentaatinya, kita itu menunjukkan kepatuhan dan kehormatan kepada Allah sebagai Sang Penguasa. Kemudian bentuk yang ketiga ada bersyukur kepada Allah. Allah memberikan manusia berbagai nikmat dan sebagai wujud akhlak kepadanya, kita diperintahkan untuk bersyukur. Syukur ini bisa berupa lisan seperti memuji Allah dan perbuatan seperti menggunakan nikmat yang diberikan untuk hal-hal yang diperkenankan Allah. Syukur juga mencakup pengakuan dalam hati bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Kemudian bentuk yang keempat ada bertawakal kepada Allah.
Berakhlak kepada Allah itu mencakup menyerahkan semua urusan kepada Allah setelah melakukan ikhtiar. Tawakal ini bukan berarti meninggalkan usaha, tetapi setelah berusaha maksimal, kita menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa segala sesuatu berada dalam kehendaknya. Kemudian, bentuk yang selanjutnya yaitu bertaubat dan memohon ampunan. Manusia sebagai makhluk yang lemah seringkali berbuat dosa dan kesalahan. Akhlak yang baik kepada Allah adalah segera bertaubat dan memohon ampunannya. Allah mencintai hambanya yang bertaubat, sebagaimana Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian bentuk yang selanjutnya ada berzikir dan mengingat Allah. Berzikir berarti senantiasa mengingat Allah dalam segala keadaan, baik melalui hati, lisan, maupun perbuatan. Mengingat Allah itu membuat hati menjadi tenang dan meningkatkan keimanan. Jadi kesimpulannya bahwa berakhlak kepada Allah itu adalah wujud dari pengakuan kita sebagai hambanya yang lemah dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bentuk-bentuk akhlak ini mencakup iman yang teguh, ketaatan, syukur, tawakal, taubat, dan zikir, serta ridho terhadap takdir dan menjaga kehubungan yang penuh cinta dan pengharapan kepada Allah. Meskipun Allah tidak membutuhkan kita diperintahkan untuk berakhlak kepadanya sebagai bentuk penghambaan, pengakuan, dan usaha mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak seperti dalam hadis yang berbunyi Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini itu menunjukkan pentingnya akhlak dalam misi kenabian. Namun ini bukan berarti bahwa ilmu tidak penting atau diabaikan, tetapi lebih kepada penekanan bahwa akhlak adalah puncak dari pengamalan ilmu. Kemudian, meskipun ilmu itu sangat penting dalam kehidupan manusia, penyempurnaan akhlak lebih diutamakan karena akhlak adalah cerminan dari pengamalan ilmu tersebut. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak karena dengan akhlak yang baik, ilmu itu akan menjadi bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Akhlak yang baik mengarahkan ilmu kepada tujuan yang mulia, yakni penghambaan kepada Allah dan kehidupan yang penuh kasih sayang, keadilan, serta kebaikan antar manusia. Bersolawat kepada Rasulullah adalah salah satu bentuk cinta, penghormatan, dan ketaatan umat Islam kepada beliau. Meski Rasulullah adalah manusia yang maksum atau terjaga dari dosa, dan sudah dijamin oleh Allah kedudukan yang mulia, umat Islam tetap diperintahkan untuk bersolawat kepada beliau. Namun, sholawat yang kita ucapkan itu bukanlah untuk memberikan manfaat langsung kepada Rasulullah, melainkan sebagai bentuk penghambaan dan syafaat bagi diri kita sendiri, karena bersholawat itu merupakan bentuk ketaatan kita kepada beliau. Sholawat tidak menambahkan kemuliaan Rasulullah, tetapi memberikan manfaat bagi kita sebagai umatnya, seperti penghapusan dosa, peningkatan derajat, dan syafaat di akhirat. Bersolawat juga mempererat hubungan spiritual kita dengan Rasulullah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.